Oke, ya terima kasih ya, Bastian. Ya, akan dibuka diktatmu itu ya, diktatnya dibuka eh, seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau memang ada kesulitan, buka diktat sambil sambil apa? Buka kamera, kameranya dimatikan dulu nggak apa-apa ya, nggak masalah. Nah, silakan dibuka diktatnya. Jadi ini adalah pertemuan keempat ya, pelajaran filsafat ilmu. Nah, ya. Jadi hari ini kita akan membahas perkembangan eh, pengetahuan dan ilmu pengetahuan, ya toh? Nah, silakan dibuka diktatnya itu. Nah, ini ya, soalnya saya lupa ini halaman berapa gitu ya. Tapi ya kalau ada chapter-chapternya begitu ya, ada babnya. Ini bab ke kalau nggak kedua, ketiga ya. Silakan dicari judulnya pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Ya, sambil mencari ya. Kemarin ada yang ikut demo? Ya, Pak. Ya, aman di rumah saja. Gimana, gimana? Ada ikut demo ya? Eh, Kemarin itu saya dengar dari kan Hima bikin acara ya, bikin acara eh, diskusi tentang apa itu ya yang lagi rame sekarang ini Omnibus Law itu ya. Nah, mana ya ini ya yang lagi rame di grup ini. Nah, ini siapa sih namanya itu? Katanya dosen-dosen pendamping ada beberapa anak baru yang cukup vokal gitu ya. Mana grupnya? Grup? Sudah ketemu ininya apa halamannya sudah? Sudah ketemu? Halo, halo? Sudah, Pak. Sudah ya? Pak. Sudah, Oke. Pak. Sudah, Pak. Bentar ini ya, ini perlu sedikit kita bahas juga. Mana ya? Jadi katanya ada beberapa temanmu yang cukup vokal, pasti diskusi sama Hima itu ya. Kalian ikut apa enggak?
Mana itu ya? Nah, ini nih. Nah, ini. Jadi ada beberapa mahasiswa baru yang cukup vokal. Nah, katanya namanya Roy sama Wasis. Itu dari Ekis apa bukan? Halo, halo, halo. Sepertinya bukan. Bukan berapa, Pak. Dari ekonomi mungkin, Pak. Ekonomi. Jadi ekonomi, Pak. Dua-duanya anak ekonomi berarti ya. Roy sama Wasis. Katanya orang anaknya agak cadel gitu ya, tapi cukup aktif. Oke ya, jadi saya juga senang kalau ada mahasiswa yang kritis begitu ya. Saya juga berharap nanti teman-teman etis tidak kalah garang sama anak-anak ekonomi kalau dalam hal menyuarakan aspirasi ya. Pokoknya jadi mahasiswa itu kalau nggak ikut demo itu rasanya belum jadi mahasiswa ya. Tapi ya tetap harus menguasai isu-isunya ya. Nah, jangan cuma ikut-ikutan teriak saja. Oke ya, perbedaan pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu yang poin 2.1 ya. Ilmu adalah pengetahuan. Tetapi tidak semua pengetahuan adalah ilmu pengetahuan. Ya, memang jadi agak aneh ketika bahasa Inggris itu kita Indonesiakan begitu ya. Bahasa Inggris itu kita Indonesiakan jadi agak aneh. Dan sebetulnya in English pengetahuan itu kan knowledge gitu ya. Sedangkan ilmu pengetahuan itu science. Nah, seperti yang sudah kita bahas kemarin ya, si knowledge ini, si pengetahuan ini untuk bisa menjadi science itu harus memenuhi syarat-syarat tertentu begitu ya. Jadi pengetahuan ini untuk bisa menjadi ilmu itu harus punya syarat-syarat tertentu baru dia bisa naik kelas, bisa disebut sebagai ilmu kan gitu ya. Nah, masalahnya orang Indonesia itu sudah terbiasa nggak bisa membedakan antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Nah, kan gitu ya. Seperti yang kita bahas kemarin, apa magic, gitu ya, gaib. Nah, kita sebut sebagai ilmu gaib, gitu ya. Padahal kan kalau menurut filsafat ilmu itu bukan ilmu, tetapi pengetahuan, gitu ya, pengetahuan gaib. Kenapa nggak bisa disebut ilmu? Karena dia tidak memenuhi syarat-syarat ilmu. Misalkan yang pertama apa? Nanti kita bahas juga sih lebih lanjut. Ya apa? Objektif, Objektif. terus empiris kan begitu ya. Itu nggak memenuhi. Nah, tidak empiris, tidak bisa dieksperimenkan, ya. Kemudian nggak logik, nggak logik, nggak logik. Jadi kalau orang-orang Barat itu, orang-orang Barat yang rasionalnya sangat tinggi, itu banyak yang nggak percaya pada fenomena-fenomena gaib begitu ya, karena nggak logis menurut mereka. Nah, tapi kita sebagai orang Islam memang berada di tengah-tengah kan begitu ya, antara rasional dan mistis itu. Jadi walaupun kita rasional, tapi kita juga mengimani hal-hal yang gaib. Kalau sudah ekstrim di titik keduanya, nah itu yang nggak
Ada yang mistis, sangat mistis. Semakin mistis seseorang, maka semakin nggak rasional. Dan ada juga yang ekstrim rasional. Semakin rasional, semakin nggak mistis. Semakin rasional, semakin nggak percaya pada yang aneh-aneh. Semakin nggak percaya pada yang nggak bisa dilihat. Dalam titik tertentu, saking ekstrimnya nggak percaya sama Tuhan. Karena tidak bisa dilihat, diraba, diterawang, nah, begitu ya. Nah, kemudian yang namanya gaib itu subjektif ya, tidak objektif. Buktinya apa? Buktinya adalah pengalaman gaib setiap orang itu berbeda, begitu ya. Misalkan, pernah nggak kalian bertanya-tanya ya, kenapa sih nggak ada vampir di Indonesia? Nah, begitu ya. Nah, atau kenapa ya nggak ada pocong di Amerika? Nah, begitu ya. Nah, kenapa kok nggak ada pocong ya di Amerika ya? Nah, itu kan pengalaman yang sangat subjektif. Jadi yang namanya si gaib itu eh, menyerupai kalau katanya orang yang tahu ilmunya ya, tahu pengetahuan gaibnya, menyerupai apa yang ditakuti kan begitu ya. Nah, kalau muncul sebagai pocong di Amerika, ya bule ini nggak paham gitu ya. What is this begitu ya? Nah, ada putih-putih loncat-loncat, tidak paham mereka, nggak takut. Nah, kalau orang Indonesia lihat vampir juga biasa aja. Gitu. Oh, ini kayak yang di TV-TV ya, gitu ya. Jadi subjektif sekali pengalaman gaib itu ya, tidak objektif. Kecuali suatu saat nanti yang namanya praktisi supranatural itu bisa melogiskan dan bisa mengempiriskan hal-hal yang gaib. Nah, misalkan ditemukan alat pendeteksi hantu. Wah, gitu ya, mungkin pakai sensor apa. Wah, ada hantu di sini. Nah, bisa diempiriskan. Nah, mungkin bisa. Itu nanti disebut ilmu gaib. Nah, bisa ya. Nah, tapi untuk saat ini belum bisa. Menurut Immanuel Kant. Nah, nanti kalian pelajari ya. Immanuel Kant membagi dua jenis pengetahuan, yaitu pengetahuan a priori dan pengetahuan a posteriori. Apa itu pengetahuan a priori? Pengetahuan yang tidak tergantung pada pengalaman atau yang ada sebelum pengalaman. Sedangkan a posteriori adalah pengetahuan yang terjadi akibat pengalaman. Misalkan kalian ini apa? A priori itu contohnya semua yang dari Afrika itu pasti kulitnya hitam. Nah, misalkan ya. Atau semua preman itu pasti jahat. Nah, gitu ya. Semua yang tatoan itu pasti nggak pernah sholat. Nah, misalkan. Nah, tiba-tiba ketika kalian pergi ke Bali, misalkan ketemu orang warna putih kulitnya, terus kalian tanya, hey mister, where do you come from? I'm from Africa. Kamu bingung loh, bukannya orang Afrika itu hitam semua ya? Nah, kan? Jadi itu a priori apa pengetahuan yang eh, ada sebelum pengalaman. Ibaratnya kalau bahasa bahasa kitanya ya, bahasa orang Islamnya itu suuzon gitu ya. Nah, bisa suuzon, bisa husnuzon gitu ya. Duh, ternyata ada juga orang Afrika yang putih ya, ada. Kalau dari Afrika Selatan itu kan banyak orang putih, warga negaranya campur ya antara hitam dan putih Afrika Selatan. Loh, ternyata ada juga orang tatoan yang sholat, ada. Ya. Oh, ada juga preman yang baik hati, ya, ternyata ada. Jadi itu a priori namanya. Makanya orang kadang-kadang ngomong, kamu jangan a priori dulu. Nah, begitu ya.
Jangan mengambil kesimpulan sebelum membuktikan. Nah, gitu ya. Pengetahuan adalah pembentukan pemikiran asosiatif yang menghubungkan atau menjalin sebuah pikiran dengan kenyataan atau menjalin pikiran yang satu dengan pikiran yang lain berdasarkan pengalaman berulang-ulang tanpa mengenal kausalitas yang hakiki dan universal. Ya, kalau ilmu pengetahuan, nah itu ada kausalitasnya. Kausalitas dari suatu objek dan sesuai dengan metode-metode yang sistematis. Nah, itu ilmu pengetahuan. Nah, jadi sistematis. Kalian kalau mau belajar filsafat ilmu, ya filsafatnya dulu. Dipelajari apa itu filsafat secara umum, kemudian secara khusus. Nah, kemudian baru belajar ilmu. Ilmu itu apa? Kita belajar baru kemudian digabungkan filsafat ilmu itu apa. Nah, kan gitu ya. Nanti kuliah juga begitu, sistematis. Ada beberapa mata kuliah yang kalian nggak bisa ambil loncat, gitu ya. Jadi sepinter-pinternya kamu, sebagus-bagusnya IP kamu, ada pelajaran-pelajaran yang nggak bisa diloncati, gitu ya. Misalkan, oh saya kan bagus Pak, IPK saya itu hampir 4 Pak. Wah, 3,9,99 misalkan, gitu ya. Sehingga saya berhak mengambil pelajaran loncat biar saya cepat lulus Pak. Saya mau ambil pelajarannya kakak kelas. Nah, saya mau ambil pelajaran mikroekonomi Islam Pak. Nah, ternyata dia belum kuliah mikroekonomi yang konvensional. Ya nggak bisa. Ya, sepinter-pinternya kamu nggak bisa. Karena sistematis. Jadi kalau di tempat kita sebelum belajar ekonomi yang makro, bahkan sebelum belajar makro mikro harus belajar teori ekonomi secara umum. Ya. Nah, baru kemudian yang konven dulu, baru kemudian yang Islam. Kenapa? Karena yang konven jadi basis. Nah, nanti kita bahas di pelajaran yang lain ya. Tetapi secara umum, kalau di dalam ekonomi Islam itu ada beberapa mazhab. Yang pertama ada mazhab yang mengatakan bahwa ekonomi Islam itu adalah ekonomi yang diislamkan. Nah, ini mazhab mayoritas dan yang kita pakai. Jadi kita belajar ekonomi yang diislamkan. Kalau kawan-kawan di UINSA atau di IAIN, itu mereka kan kental Islamnya. Jadi mereka Islamnya kuat dulu, belajar Islam dulu yang kuat, baru kemudian belajar ekonomi. Nah, ada juga pendapat-pendapat yang ekstrim, gitu ya, yang berpendapat bahwa muamalah itu bukan ekonomi, ya. Jadi muamalah atau ekonomi Islam itu bukan ekonomi. Oh, itu sesuatu yang sangat baru, sesuatu yang sangat harus kita perjuangkan dari nol. Bukan yang ada sekarang kita rubah. Nanti kalian akan mempelajari beberapa pendapat ahli ekonomi Islam yang frontal seperti itu, yang radikal. Jadi ada yang berpendapat bahwa yang namanya seluruh bank itu riba semua, nggak peduli bank syariah. Nah, gitu ya. Pokoknya bank itu riba semua, jadi harus dihilangkan semuanya. Nah, ada nanti yang berpendapat seperti itu, ya. Tetapi secara umum kalau di kita mempelajari ilmu ekonomi yang diislamkan, gitu ya. Nah, mana tadi ya? Nah, ada metodenya, ya kan? Ada metodenya, artinya nanti deskripsi kalian itu bab 1 itu judulnya latar belakang masalah, bab 2 itu judulnya
tinjauan pustaka, mempelajari teori-teori terdahulu. Yang bab 3 namanya metode. Nah, jadi kalian harus punya metode penelitian. Nah, begitu. Kalau nggak pakai metode, nanti jadinya pengetahuan biasa. Nah, padahal tujuanmu kan untuk membuktikan teori yang sudah kita bahas kemarin, ya. Kemudian ada kausalitasnya, ada sebab akibatnya. Jadi nanti misalkan kalian meneliti pengaruh lokasi bank syariah terhadap kesetiaan konsumen, misalkan. Jadi ada kausalitasnya yang kalian teliti. Apakah kalau lokasinya pindah, nasabahnya masih pada setia? Nggak tahunya ternyata saya mending ganti bank lain lah kalau pindah, soalnya jauh dari rumah saya. Nah, misalkan itu diteliti, ya toh, diteliti. Nanti tugasmu seperti itu untuk menjadi manusia ilmiah, ya. Mempelajari kausalitas, hubungan sebab akibat. Ilmu pengetahuan merupakan cabang pengetahuan yang punya ciri-ciri tertentu. Ilmu pengetahuan adalah salah satu dari sekian pengetahuan dan disebut juga scientific knowledge, ya, atau pengetahuan ilmiah. Karena untuk mendapatkan si ilmu ini harus melalui metode ilmiah. Begitu ya. Maka pengetahuan itu lebih luas daripada ilmu pengetahuan. Tapi tidak semua pengetahuan itu bisa disebut ilmu pengetahuan, atau tidak semua knowledge itu bisa disebut sebagai science. Gitu ya. Persamaan pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Oke, ini yang perlu saya garis bawahi yang itu. Nah, ini. Nanti yang lainnya bisa kalian baca sendiri, ya. Keduanya hendak memberi sintesis. Ini salah satu teori filsafatnya siapa ya? Saya lupa. Itu teori filsafatnya. Jadi ada tesis, kemudian antitesis, tesis ketemu antitesis nanti menjadi sintesis, gitu ya. Jadi kalau orang yang meyakini pandangan filsafat ini, untuk mencapai sebuah sintesis atau kesimpulan, si tesis atau pemikiran itu harus ketemu antitesis dulu, harus ketemu lawannya dulu. Nanti setelah ketemu lawannya, diasah, dibenturkan, nanti hasilnya baru ketemu sintesis atau kesimpulan, gitu ya. Makanya nanti ada kompetisi debat, begitu ya, ada kompetisi debat nasional, ada kompetisi debat bahasa Inggris, itu nanti ada event-event seperti itu ya. Jadi tesis ketemu antitesis, pro dan kontra, nanti kemudian akan mendapatkan sebuah hasil yang namanya sintesis atau kesimpulan. Cuma saya lupa ini filsafatnya siapa ya, tokohnya. Sejarah pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Nah, zaman purba 15 sebelum Masehi, atau kalau bahasa Inggrisnya before Christ ya, BC. Sebelum lahirnya Nabi Isa. Perkembangan pengetahuan dan kebudayaan manusia pada zaman purba dapat diruntut jauh ke belakang, jauh sebelum abad 15 sebelum Masehi, terutama zaman batu. Pengetahuan pada masa itu adalah pengetahuan yang praktis, begitu ya, memberi manfaat langsung. Nah, sesuai dengan namanya,
di zaman batu itu manusia pakai batu sebagai peralatan. Ya kan yang membedakan apa namanya manusia dengan hewan salah satunya kan karena kita dibekali oleh Allah otak begitu ya. Jadi manusia itu bisa memakai alat, bisa membuat alat begitu ya sehingga kita apa oleh Allah disebut sebagai makhluk yang paling bagus, paling mulia begitu ya. Mungkin manusia nggak bisa terbang, nggak punya sayap, tapi bisa bikin pesawat, ya kan? Manusia nggak bisa berenang sampai ke dasar laut, tapi bisa bikin kapal selam. Nah itu keistimewaan manusia. Hal ini tampak dari temuan-temuan seperti kapak yang digunakan memotong dan membelah. Selain dari batu, manusia purba itu juga pakai tulang binatang untuk menjahit, berburu, dan sebagainya. Sehingga itu membuktikan bahwa manusia adalah makhluk berbudaya. Nanti ada satu pertemuan sendiri yang kita akan membahas tentang culture itu ya, budaya ya. Makhluk berbudaya yang mampu berkreasi untuk mengatasi tantangan alam. Menurut Ana ini jam berapa? Belum waktunya keluarkan ya, saya. Menurut Ana pada zaman purba berkembang pengetahuan sudah tampak pada beberapa bangsa seperti Mesir, Babilonia, Cina, dan India. Beberapa waktu lalu ada temanmu yang bertanya kan, apa itu yang kita bahas tentang Mesir itu ya, Pak, gimana pengetahuan di Mesir itu kok bisa sampai ke ini, sampai ke Yunani, begitu ya, sampai ke Yunani. Nah, ternyata nanti kalau kita pelajari sejarahnya, nanti bangsa Yunani itu ternyata berkembang pesat dan mereka eh, sempat menduduki negara lain atau sempat menjajah negara lain, termasuk salah satunya adalah Mesir itu, sehingga pengetahuan Yunani dan Mesir itu berkolaborasi begitu ya, bercampur baur. Itu ketika masanya nanti ada kayaknya di sini ya, penguasaan The Great Alexander atau kalau bahasa Indonesianya Iskandar Agung kalau nggak salah ya, The Great Alexander, Alexander the Great. Perkembangan pengetahuan di Mesir, Babilonia, Cina, dan India ada keterkaitan dan saling berpengaruh. Misalkan pembuatan perunggu di Mesir abad ke-17 sebelum Masehi memberi pengaruh pada perkembangan teknik di Eropa. Sebetulnya selain karena peperangan, orang zaman dulu kan saling ini ya apa namanya? Saling berakulturasi itu kan karena ini juga ya apa perdagangan ya perdagangan antar daerah. Bangsa Cina abad ke-15 sebelum Masehi juga telah mengembangkan perunggu di zaman dinasti Shang. Peralatan besi untuk perang sudah dikenal sejak abad ke-5 sebelum Masehi dinasti Qin. Sementara India memberi ide-ide besar dalam matematika dengan penemuan sistem bilangan desimal. Nah, desimal itu berarti apa? Berarti ada komanya itu ya. Berarti sebelum ada koma itu angka ya cuma 1 sampai 10 begitu ya. Penemuan titik itu sendiri itu seingat saya titik ya, titik. Kalau dalam bahasa Arab, angka Arab itu titik.
gitu ya, titik gitu ya. Kalau di angka itu kan artinya nol gitu ya. Nah, sebelum adanya angka nol itu juga manusia belum berkembang gitu ya, belum berkembang. Nah, sudah ketemu angka nol, manusia bisa menghitung sampai ratusan ribuan gitu ya. Habis itu ketemu desimal ini ada koma-koma gitu ya. Terus apa ini? Pemikiran Buddhisme diadopsi Raja Asoka. Nah, ini ada filmnya ya, yang diperankan Shah Rukh Khan. Nah, ya, favoritnya bintang filmnya Bollywood yang sangat terkenal dan Islam. Telah menyumbangkan bilangan yang menjadi titik tolak perkembangan sistem bilangan zaman modern. India bahkan juga sudah menemukan roda pemutar untuk bikin tembikar. Nah, ya toh. Tembikar itu apa? Itu apa? Peralatan yang terbuat dari lempung itu ya. Misalkan pot, terus teko, kalau orang Jawa bilang namanya apa namanya? Lupa saya. Kendi ya. Kendi, kalian tahu kendi enggak? Saya enggak tahu kalian ya. Kendi itu dari tanah liat, biasanya diisi air. Nah, kalau di zaman dulu kan nggak ada kulkas tuh ya. Nah, air itu kalau dimasukkan kendi itu rasanya anyep ya. Anyep itu apa bahasa Indonesia? Seger gitu ya, seger. Jadi dan ada rasa-rasa khasnya. Rasa khasnya itu rasa kayak bau-bau tanah tapi tidak menyengat gitu ya. Jadi pokoknya ada sensasi rasanya ya. Jadi hal-hal seperti itu kadang nggak ketemu di masakan modern ya. Seperti misalkan kalian tahu botok nggak? Botok itu dibikin dari dibungkus pakai daun pisang. Nah, itu rasanya beda sama yang dimasak di ini apa? Dimasak di panci atau wajan gitu ya. Ada juga nanti kalau misalkan kalian ke Jogja namanya gudeg kendil ya. Wah, mantep pol itu ya. Nah, gudeg kendil itu gudegnya masaknya di tanah liat itu, jadi nggak pakai panci. Itu rasanya beda juga. Nah, termasuk misalkan kearifan lokal itu ada juga yang memasak terus pakai daun apa gitu ya biar ada aromanya khasnya. Kadang-kadang itu perlu dipertahankan juga sebagai warisan budaya Indonesia ya. Nah, kalau kalian suka kuliner pasti paham. Sampai mana tadi ya? Oh ya, sudah punya roda pemutar untuk bikin tembikar. Sayangnya ini ya, peradaban yang sudah maju itu punah pada abad ke-20 sebelum Masehi. Kenapa? Karena ada bencana atau juga peperangan. Gitu ya. Kalau di Al-Quran kan juga banyak ya kisah-kisah seperti itu ya. Karena zolim, tidak apa namanya, tidak mau menyembah Allah, kemudian diazab. Gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris, perishable nations. Negara-negara yang dimusnahkan. Karena azab Allah itu ada ya, kayak umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Lut, umatnya siapa lagi ya? Banyak lah ya di Al-Quran itu ya. Secara umum dapat dinyatakan bahwa pengetahuan pada zaman purba ditandai dengan 5 kemampuan. Sedikit bilang. Pengetahuan yang didasarkan pada pengalaman atau empirical knowledge. Kemudian pengetahuan berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap reseptif
mind. Nah, dan kalaupun ada keterangan tentang fakta tersebut, keterangan itu bersifat mistis, magis, dan religius. Maksudnya apa? Maksudnya itu seingat saya reseptif itu ini apa namanya tidak menerima begitu saja. Ya. Misalkan orang zaman dulu, kenapa sih gunung kok meletus? Nah, sebagian orang kemudian mengatakan secara empiris itu karena ada magma dari dalam perut nanti harus dikeluarkan biar tidak menghancurkan gunung itu sendiri ya gitu misalkan. Tapi terus kemudian ada ditambahi mistis-mistisnya misalkan ya toh gunung Kulut kok meletus. Oh iya itu karena si Mbah siapa itu ya Kulut murka belum dikasih sesajen nah misalkan. Kok Gunung Bromo kok meletus? Oh iya, mungkin sajennya dari suku Tengger kurang. Nah, kalau di Tengger kan, di Bromo kan masih ada suku Tengger ya, penganut Hindu. Kemampuan menemukan abjad dengan sistem bilangan yang menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstrak. Ya, jadi karena manusia itu menemukan apa namanya bilangan angka-angka itu tadi ya seperti yang saya ceritakan tadi ya ketemu titik nol itu manusia bisa menghitung 100, 1000, 10.000, 1 juta, 1 triliun nah begitu. Jadi abstrak sesuatu yang bahkan mereka sendiri belum bisa membayangkan begitu ya misalkan. Jadi kadang-kadang salah satu kemampuan manusia modern itu kan bisa berpikir abstrak itu ya. Misalkan nanti kalian pelajari akuntansi misalkan, laba perusahaan 100 miliar dikurangi ini. Nah, itu kan abstrak ya. Kenapa abstrak? Nah, kalian sudah pernah megang duit 1 miliar sendiri apa belum? Nah, kalau saya belum ya. Nah, kalau belum itu kan abstrak berarti ya. Nah, itu dalam ide ya, dalam pemikiran. Wih, 1 miliar aja belum pernah makan saya, apalagi 100 miliar ya, kayak apa bentuknya? Nah, abstrak itu. Nah, itu karena kita ini sudah mengenal yang namanya sistem bilangan. Kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender didasarkan atas sintesis terhadap hasil abstraksi tersebut. Nah, sintesis ya. Kemampuan meramalkan peristiwa-peristiwa fisis atau fisika atas dasar peristiwa sebelumnya, misalkan gerhana bulan dan gerhana matahari. Berarti sudah mulai ditemukan ilmu astronomi kan begitu ya. Oke. Zaman Yunani 7 sebelum Masehi sampai 6. Zaman Yunani dipandang sebagai zaman keemasan filsafat. Karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide atau pendapatnya. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena tidak mempercayai mitologi. Nah, ini setelah mulai berkembang ya, setelah mulai berkembang para ahli filsafat muncul. Sebelumnya ya mereka mitologi juga, justru mitologi yang terkenal dari Yunani malah ya, seperti dewa-dewa itu ya. Kemudian, nah ini yang tadi, tidak menerima pengalaman pada sikap
yang reseptif atau sikap menerima begitu saja? Oh iya, iya. Berarti kalau yang tadi menerima begitu saja ya. Nah, kayak gunung meletus tadi ya. Kenapa gunung kok meletus? Ya wis meletus saja. Karena memang ada Mbah Kelut lagi maha parah. Tetapi setelah ada pengetahuan baru, nah itu mulai ada bisa menjelaskan secara ilmiah begitu ya. Punya sikap uninquiring attitude, menyelidiki sesuatu secara kritis. Nah, ini yang harus dimiliki mahasiswa ya. Sikap inilah yang menjadi cikal bakal tumbuhnya ilmu pengetahuan. Kalau nggak kritis, kalau nggak selalu ingin belajar sesuatu ya mandek gitu ya, mandek. Nggak ada perkembangan. Terus, sikap inilah yang menjadikan bangsa Yunani sebagai ahli pikir terkenal sepanjang masa. Selain daripada zaman Yunani kuno, eh, dikenal sebagai zaman keemasan filsafat, dipandang juga sebagai masa timbulnya filsafat Helenistis, gitu ya. Helenisme. Nah, pada zaman Alexander the Great itu berkembang sebuah kebudayaan transnasional. Artinya apa? Transnasional itu berarti lintas, gitu ya, lintas nasional. Disebut kebudayaan Helenistis karena tidak hanya terbatas pada kota-kota Yunani Raja, tetapi juga wilayah yang ditaklukkan Alexander the Great. Misalkan itu tadi salah satunya Mesir, gitu ya. Dulu cukup luas juga ini kekuasaannya Alexander Agung ini ya. Mungkin nanti kalian bisa cari sendiri. Pada masa Helenisme ini muncul beberapa aliran. Ada stoicisme. Menurut paham ini, jagat raya ditentukan oleh kuasa logos. Nah, mungkin karena mereka belum bisa mendefinisikan Tuhan itu seperti apa, begitu ya. Mungkin mereka sebut logos. Epikurisme. Segala-galanya terdiri dari atom yang bergerak. Manusia akan bahagia kalau mengakui susunan dunia dan tidak boleh takut pada dewa. Skeptis. Ini skeptisisme. Mereka berpikir bahwa manusia tidak sanggup mencapai kebenaran. Sikap umumnya adalah sanksi, skeptis. Jadi ini salah satu akar filsafat yang membuat ilmu pengetahuan berkembang. Skeptisisme ini ya, selalu ragu. Jadi seorang ilmuwan harus selalu ragu, harus skeptis. Kalau nggak skeptis, nggak mau neliti. Misalkan ada penelitian yang mengatakan bahwa pengaruh gender terhadap kekuatan, misalkan. Ya. Kalau laki-laki lebih kuat daripada wanita, misalkan. Terus kalian pasrah saja, oh ya sudah. Ya nggak jadi neliti. Makanya harus skeptis. Akhirnya kalau skeptis ragu. Masa sih laki-laki selalu lebih kuat? Coba saya teliti. Diteliti akhirnya. Jangan-jangan ada wanita yang lebih kuat daripada laki-laki. Nah, begitu diteliti. Itu namanya skeptis. Eklektisisme. Oh, sudah jam 8 ya? Ya, silakan kalau kawan-kawan dari siapa? Ilma ya, kalau mau pindah kelas, enggak apa-apa ya. Nanti kalau ingin melanjutkan kuliahnya, silakan dibuka rekamannya ya. Tapi dibuka beneran ya. Saya kok melihat
viewernya sedikit ya. Wah, jangan-jangan kalian tak suruh buka tapi nggak dibuka ya. Untuk hari ini matematika ekonominya kosong, Pak. Oh Jadi, begitu. Wah, alhamdulillah kalau begitu ya. jadi bisa mengikuti sampai akhir. Sip ya. Kenapa kok kosong? Tumben sekali. Bulan dia ada acara, Pak. Oh, oke. Ya. Jadi kita lanjutkan ya. Makanya kok tenang-tenang saja. Ya. Eklektisisme, kecenderungan umum untuk mengambil berbagai unsur filsafat aliran-aliran lain, tapi tidak berhasil mencapai pemikiran yang sungguh-sungguh. Jadi cuma mengambil aliran ini, tapi nggak punya ide sendiri, tidak punya pemikirannya sendiri. Neoplato. Nah, ini para penggemarnya Plato. Nah, tokohnya adalah Plotinus. Nah, sebentar ya, kayaknya saya punya ini apa namanya? Plato ini ya. Nah, Plato. Mana Plato ya? Nanti kalian cari juga ya. Di sini ada ini. Nah, kan? Nah, nanti lebih lengkapnya kalian cari ya. Oke, saya punya ini tulisan tentang Plato. Ya, ini cukup lengkap ini saya ya. Ini gimana caranya balik kamera? Oh ini. Nah itu ya. Nah ini cukup lengkap ini slide saya ya. Tak kasih tugas anak-anak itu untuk bikin slide. Nah ini cukup lengkap ini. Ada Edmund Gettier, ada René Descartes, tuh kan, ada Ernest Sosa, ada Aristoteles, Kant juga ada, wah, ada Kuhn, ada Socrates. Nah, lengkap ini ya. Kalian kan tak suruh bikin tugas lagi ya, yang lain ya. Jadi biasanya saya tidak menyuruh membuat tugas yang sama, biasanya selalu berbeda setiap tahun. Kenapa? Karena saya juga ingin berkembang, nah, begitu ya. Pemikiran Plato. Nah, ini Akmal Salsabila ini berarti kelas ekonomi angkatan 17 ini kalau nggak salah ya. Nah, Plato itu seperti apa? Oh, ini ternyata bentuknya ya Plato itu ya. Ini Pak Plato ini ya, Mbah Plato ini ya. Nah, Mbah Plato dilahirkan di Athena tahun 427. Berasal dari keluarga aristokrasi. Nama aslinya Aristokles. Nah, nanti kalian cari sendiri ya selanjutnya ya. Nah, Neoplato ingin menghidupkan kembali filsafat Plato, tokohnya Plotinus. Pahamnya berkisar sebagai Allah yang satu. Allah atau Allah ini ya. Nah, segala sesuatu berasal dari yang satu dan ingin kembali kepadanya. Zaman pertengahan adalah suatu kurun waktu yang ada hubungannya dengan sejarah bangsa-bangsa di Eropa. Zaman pertengahan ini adalah periode panjang, mulai dari jatuhnya Romawi sampai timbulnya Renaissance di Italia. Sebetulnya dua-duanya di Italia juga ya, Romawi kan di Italia ya. Zaman pertengahan ini atau Middle Age ditandai dengan pengaruh cukup besar dari Catholic Church, begitu ya, gereja Katolik terhadap kekaisaran dan kebudayaan pada saat itu. Nah, pada masa itu yang tampil sebagai ilmuwan adalah para teolog. Teolog itu agamawan, begitu ya, agamawan. Dalam hal ini agamawan Katolik, nah, begitu ya.
Jadi yang namanya ilmu agama Katolik ini sangat kuat gitu ya, sangat kuat pengaruhnya. Nah, kalau kalian pelajari perbandingan agama, nanti di Kristen itu ada salah satu alirannya Kristen yang eh, seperti melawan gitu ya, melawan ajaran Katolik. Nah, itu namanya Kristen Protestan. Nah, namanya Kristen Protestan. Nanti tanya temanmu yang lebih paham ya. Nah, tapi katanya kalau secara umum kawan-kawan yang di Katolik itu ini ya misalkan menikah hanya boleh sekali seumur hidup, nggak boleh bercerai, itu ada di Katolik. Kalau Protestan boleh, katanya sih begitu ya. Sampai mana tadi ya? Oh iya ya. Saya kok bilang ya. Menjelang berakhirnya abad tengah, ada beberapa kemajuan yang tampak pada masyarakat berupa penemuan-penemuan atau findings kan begitu ya. Antara lain penggunaan bajak. Bajak itu bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Jawa bajak juga ya. Membajak itu adalah semacam pisau yang sangat besar yang digunakan untuk apa namanya? Membalik tanah setelah dipanen kan begitu ya. Kalau kalian orang kampung pasti paham. Tanahnya setelah dipanen dikasih air, kemudian tanahnya dibalik-balik pakai alat itu. Kalau dulu Pak Tani pakai cangkul, nah kan capek ya. Apalagi kalau tanahnya luas. Nah, setelah ditemukan bajak bisa mengurangi penggunaan energi petani. Kemudian ada kincir air untuk menggiling jagung. Mulai pintar ini manusia pada saat itu ya. Kemudian ada pula abad ke-13 kemajuan dalam bidang perkapalan dan navigasi. Kemudian ditemukan kompas. Terus apa ini ya? Membuat tekstil dan pengolahan kulit. Nah, pengolahan kulit. Setelah orang mengenal alat pemintal kapas. Jadi sebelum manusia menemukan kapas digunakan sebagai baju, manusia pakai apa bajunya? Nah, pakai kulit binatang kan begitu ya. Kalau dalam Islam dikenal juga pakai dedaunan. Kisahnya di Al-Quran itu kan ketika Nabi Adam diturunkan ke dunia setelah makan buah khuldi itu untuk menutupi auratnya pakai dedaunan, nah, begitu ya. Setelah ketemu alat pemintal kapas, baru bisa bikin tekstil. Nah, bisa bikin tekstil. Keterampilan lain adalah membuat kertas. Nah, ini sangat signifikan. Setelah manusia bisa bikin kertas, ilmu pengetahuan bisa berkembang luas. Kalau zaman Nabi kan Al-Quran ditulis di pelepah kurma sama di tulang, begitu ya, tulang yang diukir ya, bayangkan ya. Terus itu bentuknya seperti apa gitu ya. Kemudian ada ditemukan kertas. Nah, kertas. Walaupun sekarang zaman berubah lagi. Sekarang zaman berubah lagi, kertas kalau bisa dikurangi karena kasihan pohonnya ditebang, sekarang paperless, pakai digital, wah, gitu ya. Tapi saya secara pribadi masih senang pakai kertas ya. Jadi diktatnya itu juga saya print ini ya. Jadi, ada hal-hal tertentu yang berbeda antara buku sama PDF itu ya. Kalau pribadi ya. Jadi kadang-kadang kalau mungkin kalian karena masih muda
masih fit begitu ya. Nah, penglihatannya masih oke. Kalau saya terlalu lama lihat HP, terlalu lama lihat laptop itu pusing. Jadi kalau buku itu enak, buku itu ya, nggak butuh listrik, nggak bakalan low bed gitu ya. Yang low bed orangnya ya, kalau lama bikin baca buku low bed orangnya. Nah terus kalau dulu di pondok buku itu luar biasa ya. Nah dulu di pondok itu nggak apa-apa ya cerita sedikit ya. Nah, jadi kalau belajarnya kan malam tuh sampai jam 10. Nah itu kalau ngantuk biasanya ketiduran di kelas. Nah, ketiduran di kelas itu kalau bawa buku, tidurnya di atas bangku, di atas meja itu ya. Habis itu bukunya ditumpuk jadi bantal. Nah, enak itu ya. Itu bangunnya subuh, ajar subuh. Habis itu telat subuhan dihukum sama bagian keamanan. Seru mondok itu ya. Nah, sampai mana tadi ya? Oh ya, sudah. Kemudian keterampilan membuat kertas ini dibawa oleh orang Islam ke Spanyol. Wah, luar biasa ya. Rasulullah dulu sudah apa namanya meramalkan ya. Walaupun saya ada juga yang mengatakan ini bukan hadis atau pendapat sahabat atau apa. Nanti kalian cari ya. Utlubil ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, begitu ya. Ini membuktikan apa? Membuktikan bahwa memang sejak dulu itu negeri Cina itu punya kelebihan, begitu ya. Mereka punya kelebihan dari segi ilmu. Membuat kertas berasal dari Cina dibawa oleh orang Islam ke Spanyol. Kan dulu sejarahnya Spanyol itu di bawah kekuasaan kekhalifahan, nah, kan begitu ya. Ada Andalusia, kalau kalian tahu itu ya, Andalusia, tempat berkembangnya ilmu Islam yang sangat pesat di Spanyol itu ada Andalusia, ada apa lagi ya yang terkenal lagi itu ya, saya lupa. Terus pokoknya dulu dikuasai Islam itu, termasuk kalau di Turki itu istana Hagia Sophia, wah itu dulu terkenal kan, sejarah juga itu ya. Dibawa ke Spanyol. Di samping itu juga telah mengenal percetakan, percetakan dan pembuatan bahan peledak. Nah, ini sangat berguna untuk misalkan bikin jalan di gunung, diledakkan, kemudian bikin jalan di tengah-tengah. Nah, cuma kemudian berkembang, ternyata alat peledak ini digunakan juga untuk membunuh manusia, begitu kan? Untuk berperang. Itu awal mulanya ditemukan mesiu ya, bubuk mesiu. Zaman Renaissance, era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma agama. Ya kan sudah kita ini kemarin ya. Dogma itu apa? Dogma itu adalah ajaran yang tidak boleh dibantah. Nah, sudah saya jelaskan ya. Bahwasanya ketika kalian masuk ke sebuah agama itu sifatnya dogmatis gitu ya. Jadi tidak boleh dibantah. Ketika kalian masuk sebuah agama, maka ajarannya itu harus kalian yakini, nggak bisa milih. Saya tak masuk agama Kristen aja, tapi Nabi saya Nabi Muhammad ya nggak boleh. Saya tak masuk agama Islam deh, tapi Tuhan saya ada 3 ya, nggak boleh. Jadi agama dogmatis. Sekali masuk ke agama, nggak ada nawar-nawar, ajarannya itu ya itu, yaitu dogmatis. Zaman Renaissance ini, manusia mulai melawan hegemoni kekuasaan gereja Katolik Roma pada saat itu ya. Nah, penemuan ilmu pengetahuan modern mulai dirintis zaman Renaissance. Kayaknya sudah pernah saya ceritakan ya dulu ya. Jadi ada yang namanya sekularisme, yaitu masa setelah Galileo Galilei dihukum. Akhirnya manusia memisahkan antara
agama dan ilmu pengetahuan. Tokoh yang terkenal, Roger Bacon, Copernicus, Kepler, Galileo Galilei. Roger Bacon berpendapat bahwa empirisme menjadi landasan utama bagi seluruh ilmu pengetahuan. Nah, ini dipakai sampai sekarang. Kemudian matematika adalah syarat mutlak untuk mengolah semua pengetahuan. Ya, nanti akan kalian pelajari dan temukan bahwasanya matematika dan bahasa itu bukan ilmu pengetahuan. Terus apa itu, Pak? Nah, jadi matematika dan bahasa itu adalah alat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Nah, jadi ini alat, matematika dan bahasa itu alat. Kalian kalau ingin belajar ekonomi harus menguasai dua hal ini. Matematika dan alhamdulillah. Maaf ya, saya agak bilang. Matematika dan bahasa. Nah, bayangkan bagaimana bagaimana kalian akan bisa mempelajari sebuah ilmu ketika bahasanya saja kalian nggak paham. Misalkan saya mau kuliah ke ini Pak, ke Thailand Pak. Wah, Thailand. Begitu nyampe sana, bahasanya keriting tapi ya. Tulisannya Ono Coroko itu ya, seperti Ono Coroko. Wih, terus kalian nggak paham. Tiba-tiba, yang penting saya masuk kuliah Pak, yang penting saya mencari ilmu. Masuk, duduk, lah orangnya ngomong gitu semua. Ya, kalian nggak tahu bahasanya. Ya gimana mau dapat ilmu? Nah, nggak bisa. Karena bahasa adalah alat untuk mendapatkan ilmunya itu. Nah, pengen kuliah di Inggris ya harus tahu bahasa Inggris. Pengen kuliah di Jepang ya harus tahu bahasa Jepang dulu. Nah, begitu ya bahasa. Kemudian matematika itu juga dianggap sebagai alat untuk mendapatkan ilmu. Misalkan ini adik-adikmu kalau ada yang les kumon, nah les kumon itu dia mempelajari dua alat ini, mempelajari matematika sama bahasa, terutama bahasa Inggris. Nah, orang-orang di Singapura yang mayoritas keturunan Chinese begitu ya. Nanti kalau kalian pelajari sejarahnya kan Singapura itu kan aslinya adalah bagian dari Malaysia dulu sejarahnya ya. Tapi kemudian karena mayoritas dari Chinese mereka ingin melepaskan diri, akhirnya lepas mendirikan negara namanya Singapura itu. Nah, orang-orang Singapura itu percaya bahwa mempercayai si Roger Bacon ini bahwa matematika dan bahasa Inggris ini adalah kunci. Jadi orang sana kalau nggak bisa matematika dan nggak bisa bahasa Inggris maka secara akademik dianggap gagal. Nah, begitu ya. Menurut mereka walaupun nanti ketika kalian sudah mempelajari macam-macam ilmu pengetahuan cabang-cabangnya itu tidak semua ilmu pengetahuan itu menekankan atau titik beratnya pada matematika dan bahasa gitu ya. Ada ilmu-ilmu yang ya tetap butuh dua-duanya tetapi tidak signifikan begitu ya. Kopernikus, bumi dan planet semuanya mengelilingi matahari atau disebut sebagai heliocentris. Paham heliocentrism berlawanan dengan pendapat umum dari Hipparchus dan Ptolemeus yang menganggap bahwa bumi ini adalah geosentris atau pusat alam semesta. Ini kayaknya ada yang tak suruh bikin tugas ini kalau salah ya di angkatan
Kepler menemukan 30 hukum yang melengkapi penyelidikan Tycho Brahe. Apa katanya Brahe? Katanya Brahe itu gerak benda angkasa itu bulat gitu ya, circle atau memutar gitu ya. Tetapi kalau menurut Kepler enggak. Kalau menurut Kepler oval itu berarti apa? Elips itu bentuknya seperti eh, telur begitu ya, tidak memutar, tidak circle. Galileo Galilei, nah ini ya, membuat teropong bintang yang terbesar pada masa itu dan melihat peristiwa angkasa secara langsung. Ia melihat Venus dan Merkurius menunjukkan perubahan seperti halnya bulan sehingga menyimpulkan bahwa planet-planet tidak memancarkan cahaya sendiri tetapi pantulan dari matahari. Nah, cuman di sini nggak dibahas ternyata bahwa akhirnya si Galileo Galilei ini dihukum mati karena dia melawan pendapat gereja pada saat itu yang mengatakan bahwa bumi itu datar. Menurut Galileo Galilei bumi itu bundar, nah, gitu ya. Karena melawan gereja dihukum mati. Nah, sejak saat itu timbullah namanya sekulerisme atau memisahkan antara agama dan ilmu pengetahuan karena dianggap ini dua-duanya nggak jalan ini. Kalau kita mengikuti gereja, ilmu nggak jalan. Kalau kita mengikuti ilmu, ya nggak usah ke gereja. Nanti bisa-bisa dihukum kayak Galileo Galilei, gitu ya sejarahnya. Zaman modern, ilmu pengetahuan pada zaman modern sudah dirintis sejak Renaissance, seperti René Descartes. Nah, ini salah satu tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern, yang juga seorang ahli ilmu pasti. Penemuannya adalah tentang koordinat X dan Y atau Y dalam bidang datar. Nah, kemudian ada juga Isaac Newton, nah, ada juga Charles Darwin, ada juga J.J. Thomson, nah, René Descartes menemukan sumbu horizontal disebut aksis dan sumbu apa ini ya vertikal, gitu ya, yang disebut ortogonal koordinat sistem. Nah, ini ya sehingga karena penemuannya ini berkembang ilmu pengetahuan terutama geometri, begitu ya, geometri. Ada juga teorinya Pythagoras ya, yang dilengkapi sama Descartes ini. Kalau kita kan cuma nerima jadi begitu ya, cuma ada X, ada Y, ada Pythagoras, terima jadi kita ya, enggak paham bahwa sebetulnya itu dulu penemuan yang luar biasa. Isaac Newton, teori gravitasi, perhitungan kalkulus dan optik. Nah, Isaac Newton ya. Aduh, bilang. Teori gravitasi. Planet itu tidak bergerak lurus, tetapi mengikuti lintasan elips. Yaitu karena adanya pengaruh gravitasi. Nah, itu tadi ya. Gravitasi ini menerangkan dasar dari semua lintasan planet dan bulan, kemudian termasuk juga pasang surutnya air laut. Nah, ya toh, pasang surutnya air laut itu karena gravitasi. Kemudian ada perhitungan kalkulus. Nah, terus ada optik. Nah, optik. Penemuan prisma. Nah, terus Charles Darwin. Nah, ini yang kemarin saya bahas juga sama teman-temanmu.
di kelas I begitu ya. Charles Darwin adalah penganut teori evolusi yang fanatik, mengatakan bahwa perkembangan makhluk hidup di dunia ini karena ada seleksi alam. Teorinya adalah survival of the fittest, yang paling kuat maka akan hidup, kalau yang lemah kalah. Nah, ya toh? Nah, apa namanya? Salah satu teorinya yang melawan para agamawan adalah manusia itu konon katanya dari monkey, kan begitu ya. Nah, kalau orang religius, orang agamawan kan nggak sepakat. Masa manusia dari monyet? Nah, kan manusia pertama Nabi Adam, bukan monyet. Nah, kemudian ini nanti menjadi sebuah perdebatan. Nah, masalahnya kita sendiri belum bisa membuktikan kuburannya Nabi Adam itu di mana, begitu ya. Nah, terus ada fotonya apa enggak itu nggak bisa. Nah, sementara para penganut Darwinisme itu mereka punya bukti manusia-manusia purba itu ya, Homo sapiens, Homo erectus, yang memang secara morfologi bentuk tulangnya itu setengah-setengah, setengah manusia, setengah monyet begitu ya. Nah, jadi mereka punya bukti itu, tapi kita belum punya bukti kuburannya Nabi Adam. Nah, ini tugasnya orang Islam, membuktikan bahwa nenek moyang kita bukan monyet. Zaman kontemporer, berkembang sangat cepat. Salah seorang fisikawan termasyhur abad ke-20 adalah Albert Einstein, percaya akan kekekalan materi. Berarti alam semesta itu bersifat kekal. Beliau tidak mengakui adanya penciptaan alam. Walaupun saya kurang tahu ya apakah beliau ini ateis atau tidak. Nah, menurut teorinya alam semesta itu ini apa? Kekekalan materi. Jadi yang namanya energi itu hanya berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, begitu ya. Tetapi kemudian ada yang namanya si Hubble yang mempergunakan teropong bintang terbesar di dunia, menunjukkan bahwa alam semesta itu tidak statis tetapi dinamis. Sehingga meruntuhkan pendapat Einstein tentang teori kekekalan materi. Nah, teorinya namanya ini apa namanya? Si Carnot, Albert, dan Herman kemudian menarik kesimpulan bahwa seluruh galaksi di jagat raya ini awalnya satu, ya, Bima Sakti, kemudian ada ledakan besar yang kemudian bentuk bintang-bintang dan galaksi-galaksi. Namanya Big Bang Theory, ya, teori ledakan besar. Kemudian di samping teori fisika, teori alam semesta, zaman kontemporer ini ditemukan alat-alat yang canggih seperti komputer, satelit, internet, dan sebagainya. Kemudian ada juga teori kuantum, teori struktur atom, terus penemuan radioaktif. Nah, penemuan radioaktif itu buat apa? Wah, banyak sekali gunanya zaman sekarang ya. Termasuk diantaranya foto ronsen itu kalau di rumah sakit. Terus ada pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, itu kan radioaktif semua ya. Kemudian di media komunikasi penemuan mesin cetak itu sangat penting. Kenapa? Karena adanya mesin cetak itu bisa ini apa koran, bisa ada koran. Dulu kan bikin buku misalkan ya cuma satu atau dua. Nah, kalau ada mesin cetak ini bisa banyak langsung. Nah, termasuk diantaranya bisa bikin koran. Nah, terus ditemukan juga media elektronik seperti TV. Nah, luar biasa ya. TV dulu, zaman dulu yang namanya TV itu kadang satu kampung satu biji dan masih hitam putih.
Nah, dan dulu yang namanya TV itu isinya cuma TVRI ya. Nah, sekarang sudah banyak dan gambarnya berwarna. Sudah gitu bentuknya nggak tabung lagi. Dulu TV itu tabung panjang. Sekarang TV-nya flat. Nah, bisa nempel di tembok. Wah, keren ya. Bahkan TV-nya bisa masuk ke handphone. Wah, luar biasa. Oke, di sisi lain zaman kontemporer ini halaman selanjutnya ya. Ilmu perkembangannya sangat pesat sehingga terjadi spesialisasi ilmu. Jadi ilmuwan saat ini hanya mengetahui hal sedikit tetapi mendalam. Misalkan seperti ilmu kedokteran, begitu ya, semakin terspesialisasi. Ada dokter spesialis, gitu ya. Jadi pengkajiannya semakin sempit dan ada batasan-batasan seperti postulat, asumsi, dan prinsip. Nah, membuat lingkup semakin sempit. Postulat itu adalah kebenaran yang diyakini tanpa harus dibuktikan. Nah, sama juga artinya dengan aksioma. Salah satu yang terkenal itu aksioma Mendel. Nah, aksioma Mendel itu mengatakan bahwa ini teori heredity ya, teori heredity atau teori warisan gen. Itu mengatakan bahwa uh, seorang anak itu mewarisi gen dari bapak dan ibunya sehingga mewarisi sifat-sifat bapak dan ibunya. Nah, ini sudah aksiom, sudah postulat, sudah kebenaran yang diakui nggak pakai bukti, nah, karena sudah secara umum diyakini. Semua orang yakin bahwa yang namanya anak itu punya turunan dari bapak dan ibunya. Jadi kalau nggak mirip bapak, nggak mirip ibunya, nah orang-orang bertanya ini anaknya siapa? Nah, begitu ya. Nah, moga-moga nggak begitu ya. Nah, jadi seperti itu aksioma Mendel. Kemudian ada asumsi. Nah, ini kayaknya sudah pernah kita bahas ya. Asumsi itu adalah, oh sudah ya, sudah pernah kita bahas. Nanti kalau kalian lupa atau ingin mengingat lagi, coba dilihat di rekaman YouTube itu ya, ada yang judulnya asumsi. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip. Nah, kesimpulan, ilmu pengetahuan bukanlah hasil dari kesimpulan yang logis dari hasil pengamatan. Sedangkan pengetahuan adalah hasil pengamatan yang tidak memberikan tempat bagi pengkajian dan pengujian kritis. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika kalian ingin mendapatkan sains atau ilmu pengetahuan itu harus diuji secara kritis. Kalau enggak namanya cuma pengetahuan. Itulah kenapa kalau kalian ingin lulus sebagai manusia ilmiah, sebagai sarjana harus diuji. Minimal 3 orang dosen yang menguji. Atau nanti ketika kalian menulis di jurnal itu harus diuji oleh penilai, reviewer namanya ya, reviewer artikel di jurnal. Nah, seperti itu. Kalau nggak dapat diuji secara kritis namanya bukan ilmu, tetapi pengetahuan. Nah, kayaknya waktunya habis ya. Nah, nanti sebetulnya masih ada yang ingin saya lanjutkan di next chapter itu ya. Tetapi mungkin nanti kalian bisa baca sendiri. Yang perlu saya garis bawahi dari chapter yang selanjutnya adalah bahwasanya ilmu pengetahuan ini filsafat itu adalah induk segala ilmu. Ya, diyakini begitu ya. Nah, jadi bahasa Inggrisnya mother of all science itu filsafat. Nah, kemudian nanti di sini dibahas juga bahasanya bahasa. Nah, ini ya. Bahasa itu adalah alat untuk mendapatkan pengetahuan, kebenaran itu ya. Jadi bahasa dan matematika. Nanti selebihnya bisa kalian baca sendiri ya.
Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Saya Pak, mohon izin Silakan. bertanya Pak. Iya, Iya Pak, ini siapa namanya ya? nama saya Robi Darmawan dari XB Pak. Oh ya, silakan Robi. Saya ingin bertanya, mengapa Pak kok kebanyakan atau hampir semua sejarah peradaban dunia itu, termasuk juga sejarah filsafat, itu kok selalu diawali dari periode atau zaman Yunani Pak? Apakah memang pemikiran orang-orang pada zaman Yunani itu cerdas atau bagaimana Pak? Ya, kan tadi sebetulnya sudah ada di situ ya. Kenapa kok Yunani ya? Karena sebelum Yunani itu manusia itu mempercayai mitologi kan begitu ya, mempercayai mitologi. Dan memang itu berkembang paling awal. Mereka kan berkembang BC ya, before Christ, sebelum Masehi, sebelum Nabi Isa lahir malah ya, sebelum Nabi Isa lahir, di mana peradaban lain belum sampai ke situ. Nah, peradaban lain belum sampai ke situ. Nah, Nabi Isa sampean. Orang-orang Yunani itu sudah sampai pemikiran ke situ. Nah, bangsa-bangsa lain belum. Bangsa lain sih berperang satu sama lain, masih sibuk mencari makan, memperluas daerah. Nah, kalau orang Yunani sudah kalau orang Yunani sudah berkembang sedemikian rupa, pengetahuannya sudah mulai meninggalkan hal-hal mistis sehingga dianggap sebagai zaman keemasan filsafat. Nah, begitu ya, Robi ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, termasuk ketika ini ya, ketika orang-orang, jadi zaman keemasan Islam itu, zamannya para wali itu, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Nah, itu orang Indonesia itu saya berperang gitu ya. Saya mempercayai hal-hal gaib, masih mistis, masih bertapa seperti itu ya. Nah, sementara orang Islam sudah maju. Nah, itu lintasan sejarahnya seperti itu. Jadi nggak sama berkembangnya itu ya. Lalu kemudian para wali datang menyebarkan Islam, mulai pemikirannya mulai terbuka, berkembang, maju Indonesia. Oke, ada yang lain yang ingin ditanyakan? Ada yang lain? Kalau tidak ada, kita akhiri dulu ya. Mungkin nanti kalau baru kepikiran pertanyaannya, bisa kalian tanyakan di grup ya, atau nanti kalau sudah tak upload bisa tanya di kolom komentar ya. Kita akhiri dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah ketemu minggu depan ya. Dan siap-siap ya. Ini jadi para dosen ini sudah ditagih mengumpulkan soal UTS. Artinya sebentar lagi kalian sudah UTS ya. Jadi kalau apalagi kalau angkatan 2020 UTS yang pertama. Ya, pasti rasanya berdebar-debar. Ya, belajar ya, belajar, dibuka-buka materi yang dulu-dulu, direkam. Ini kan ada manfaatnya juga ya, kalau kalian lupa bisa diputar ulang, gitu ya. Insya Allah sukses semua lah ujiannya ya. Saya nggak pernah bikin soal sulit kok ya. Ya, makasih ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
kasih, Pak. Terima kasih, Pak.